Allahumma salli ala Muhammad. La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Jadi tidak akan seseorang itu akan masuk surga karena amal ibadahnya, dan juga tidak akan dimasukkan ke dalam neraka karena ibadahnya. Wala ana, dan juga aku, kata Kanjeng Nabi, tidak ada jaminan termasuk aku, kata Kanjeng Nabi, illa birahmatin minallah, kecuali kita semua mendapatkan rahmat dari Allah. Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alamun qadimullah yumallu sama'uhu tarja'an qawli wa niyati bi astaghfi min kulli wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri uluhi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis fihi ya Rabbi bil fadli wa shadi wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala nabiyir rahman ya'malu tawbati huwa ali wa ashabin iramin a'immatin bihim yaghfirul wafa nudambi wa zallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran 72. Mas. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyu'ta ahadun mislama utitum aw yuhajjukum
موعدكم عند ربكم. Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم يختص برحمته من يشاء. Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم الله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab. Dan berkata ta'ifatun, segolongan, sebagian, sekelompok min ahlil kitab, dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Berkata seperti apa? Aminu, berimanlah kalian, billadzi, dengan apa yang unzila alal ladzina amanu, yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, wajahan nahar, di wajah hari atau permulaan hari, wa kufuru akhirahu, dan kafirlah dan ingkarlah kalian akhirahu, di akhir hari, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka yarji'un, kembali menjadi orang yang kafir, kembali murtad. Jadi orang Yahudi dan Nasrani, sebagian atau segolongan dari mereka itu memerintahkan kepada rekannya, memerintahkan kepada yang lainnya untuk beriman. Berimannya tapi hanya pura-pura beriman, hanya bohongan. Teman-teman, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan atas orang-orang yang beriman. Jadi apa yang diturunkan? Kitab Al-Quran. Disuruh pura-pura beriman kepada Al-Quran, tapi imannya hanya di permulaan hari aja, di permulaan siang saja. Mau duhur suruh beriman, nanti mau maghrib suruh ingkar. Itu maunya dari sebagian orang ahli kitab, nyuruh kepada saudara-saudaranya, nyuruh beriman kepada Al-Quran, tapi hanya pura-pura. Siang beriman, malam suruh ingkari. La'allahum yarji'un. Kalau kita berbuat seperti itu, wahai friend-friend, teman-teman, kalau kita berbuat seperti itu, siapa tahu nanti orang yang sudah beriman akan kembali menjadi kafir, menjadi ingkar juga nanti. Niru-niru kita ini, yang pura-pura ini. Siangnya kita pura-pura beriman, malam kita ingkari. Siapa tahu mereka juga ikut. Katanya orang Yahudi dan Nasrani. Perlu kita tekankan, perlu kita garis bawahi bahwasanya sampai kapanpun orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho terhadap Islam yang kita yakini. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta
hatta tattabi'a millatahum. Qul, katakan ya Muhammad, inna hudallah huwal huda. Jadi walan tarda, tidak akan ridho, tidak akan senang angkal Yahudu atas orang-orang Yahudi, walan Nasoro, dan juga tidak akan ridho orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kita orang Islam ini mengikuti agama mereka. Perlu kita garis bawah itu ya. Qul, katakan ya Muhammad, suruh katakan, suruh jawab. Kalau ada orang omongannya, kalau ada orang perbuatannya yang seperti itu, yang tidak senang atas Islam, tidak ridho atas Islam yang kita yakini, suruh katakan qul, katakan ya Muhammad, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk dari Allah, huwal huda, itulah yang dinamakan petunjuk yang sebenarnya. Jadi mereka menginginkan kita yang sudah beriman, kita yang sudah Islam ini supaya mengikuti agama mereka. Terutama orang yang mualaf, yang baru masuk Islam, diobok-obok terus, dicarikan jalan terus supaya mereka kembali ingkar, kembali kepada agama sebelumnya, menjadi kafir kembali. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, dan janganlah kalian itu percaya kepada orang yang tabi'a dinakum, yang mengikuti agama kalian. Jadi suruh jangan percaya oleh sebagian ahli kitab itu kepada orang yang mengikuti agama kalian, kecuali kepada orang yang seakidah, yang seagama, yang seiman, jangan percaya. Qul, katakan ya Muhammad, innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk dari Allah. Enggak bisa kita memaksakan kepada seseorang yang sudah yakin atas Islam, terus kita kamu jangan masuk Islam dah. Enggak bisa kita. Karena yang mempunyai petunjuk itu hak prerogatif Allah. Petunjuk itu petunjuk dari Allah, bukan dari kita. Semua kebaikan itu asalnya dari Allah. Kalau keburukan asalnya dari nafsu kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Ayyukta ahadun mithla ma utitum, dan jangan percaya juga kalian kepada orang yang diberikan mithla ma utitum, seperti apa yang diberikan kepada kalian. Jadi jangan percaya juga kepada orang yang ngaku-ngaku diberikan kitab seperti nabi-nabi kalian diberikan kitab. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk, jangan langsung percaya. Seperti kanjeng Nabi Musa ngaku-ngaku utusannya Allah, mendapatkan kitab Taurat. Kanjeng Nabi Isa ngaku-ngaku nabi juga, mendapatkan Injil. Misalkan ada orang yang mengaku seperti itu, jangan dipercaya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu menolak misalkan ada seseorang yang ngaku-ngaku dia mendapatkan petunjuk, dia mendapatkan wahyu, dia mengaku nabi, jangan percaya, kata mereka. Atau
yuhajjukum inda rabbikum. Jangan percaya juga besok misalkan kita itu akan dibantah oleh mereka tatkala kita itu bertemu dengan Tuhan kita. Jangan percaya juga bahwa kita besok akan dibantah bahwa agama kita itu salah, gak ada itu. Jangan percaya omongannya orang yang seperti itu, menolak orang ahli kitab itu. Nasrani, Yahudi menolak apabila mereka besok di sisi Allah akan dibantah bahwa keyakinan mereka salah. Kul, katakan ya Muhammad, innal fadlah biyadillah. Sesungguhnya karunia itu biyadillah, berada di tangannya Allah. Kita nggak punya hak apapun. Kita mau diberi iman, kita tidak punya hak apapun. Kita mau diberi petunjuk, kita tidak punya hak apapun. Yang punya hak adalah Allah. Yu'tihi man yasha, dan Allah itu akan memberikan fadlnya itu, karunia-Nya itu man yasha, terhadap orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu wasi', maha luas, alimun, pengetahuannya, ilmunya. Jadi nggak bisa Allah itu ditutup-tutupi, dibohongi, tidak bisa. Allah itu maha tahu, luas Allah itu ilmunya. Sambil pura-pura beriman lesannya tapi hatinya tidak, Allah maha tahu, nggak boleh Allah itu dibohongi. Yuhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yahdamuna illa wa ma yasmurun. Yuhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yahdamuna illa anfusahum wa ma yasmurun. Gak boleh dan gak bisa Allah itu kita bohongi, kita peluk, gak boleh. Kalau kita ingin membohongi Allah, ingin menipu Allah dan orang yang beriman, kenyataannya kita itu menipu diri kita sendiri, tapi kita tidak sadar. Biarin mereka itu ingin mempeluk kita, tapi kenyataannya, hakikatnya mereka mempeluk diri mereka sendiri dengan perkumpulannya, dengan geng-gengnya, merendahkan seseorang, membicarakan kejelekan seseorang, menghinakan seseorang. Monggo, nggak apa-apa. Kenyataannya mereka itu menghinakan diri mereka sendiri, namun mereka tidak sadar, mereka tidak menyadari. Yahtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah itu menentukan bi rahmatihi, dengan rahmatnya, man yasha, kepada orang yang dikehendaki. Jadi Allah itu berhak memilih siapa saja. Mau dikasih rahmat oleh Allah, punya hak Allah. Beruntung sekali kita tatkala kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan kepada kita, maka kita akan dipahamkan oleh Allah. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kepada kita hambanya sebuah kebaikan, maka Allah akan pahamkan, yufaqih, Allah akan pahamkan fiddin, atas agama, atas sesuatu hal akan dipahamkan oleh Allah kepada kita. Padahal kita awalnya tidak paham. Makanya kita diwajibkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk terus selalu mengaji, akan dipahamkan oleh Allah. Kita tugasnya hanya berusaha, yang menentukan Allah.
Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka akan dipahamkan hambanya itu terhadap agamanya. Pokoknya kalau Allah sudah menginginkan kita baik, maka pasti baik kita. Salah satu jalannya harus kita paham. Dengan cara apa supaya kita paham? Dengan cara belajar, dengan cara mengaji. Memang supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan penjagaan dari Allah, hafiz indallah. Yang pertama kali kita itu harus belajar. Agar apa? Agar paham. Kalau sudah paham akan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua berkat rahmat Allah. Dan besok kita ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surganya juga karena berkat rahmat Allah, bukan karena amal kita. La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Jadi tidak akan seseorang itu akan masuk surga karena amal ibadahnya, dan juga tidak akan dimasukkan ke dalam neraka karena ibadahnya. Wala ana, dan juga aku, kata Kanjeng Nabi. Tidak ada jaminan termasuk aku, kata Kanjeng Nabi. Illa birahmatin minallah, kecuali kita semua mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi bukan karena kita itu rajin ibadahnya terus kita dimasukkan surga, bukan. Makanya kita terus berlatih agar hati kita itu tidak bangga terhadap apa yang kita lakukan, amal-amal ibadah yang kita kerjakan, kita tidak berbangga. Memang itu semua memang kebutuhan kita. Kita minta kepada Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu dzul, pemilik fadlil azim, karunia yang agung. Apa karunia yang agung itu? Surga. Kita mau dimasukkan surga itu milik Allah, bukan miliknya perorangan. Yang berhak memasukkan hambanya ke dalam surga hanya Allah. Melalui apa? Rahmatnya. Melalui apa? Rahmatnya. La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Itu diingat-ingat ya, supaya kita ibadahnya ikhlas, cinta, mengharap ridho dari Allah. Bukan karena apa kita beribadah, bukan karena kita menginginkan surga. Kita beribadah bukan karena kita takut neraka. Kita beribadah karena penuh keikhlasan. Kita beribadah karena penuh cinta, mengharap ridho dari Allah. Jangan sampai itu beribadah, sholat, puasa, zakat, haji karena ingin mengharapkan surga. Jangan sampai sampean beribadah, sholat tahajud, sholat berjamaah karena takut neraka. Buang pemikiran itu. Kalau kita masih niatnya seperti itu, sama halnya kita itu seperti anak kecil, kurang dewasa dalam beragama. Terus belajar, gak ada putus-putusnya orang belajar. Walaupun sampean besok sudah sepuh, udah tua, tetaplah
mengaji, teruslah hadir di majelis ilmunya para ulama, karena kewajiban kita menimba ilmu, mencari ilmu tanpa umur menjadi patokannya, umur menjadi batasannya, karena mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi orang Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Harus pegang itu ya. Makanya sampai itu jangan bosan-bosan minta petunjuk kepada Allah. Sehari semalam minimal 17 kali di dalam sholat kita, di dalam rukun sholat kita, yaitu dengan membaca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Sudah jelasnya. Jadi kita minta petunjuk kepada Allah ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, para rasul, para wali, an'amta alaihim, yang jalan itu penuh kenikmatan. Apapun kenyataannya, kalau kita jalani karena ikhlas, karena cinta, mengharap ridho dari Allah, apapun kenyataannya pastilah berupa kenikmatan. Sampai kerja capek, tapi karena niatnya cinta, karena niatnya ikhlas karena Allah, capeknya sampai berubah menjadi kenikmatan. Itu baru sepersen aja kenikmatan yang bisa nikmati kita di dunia. Besok 99%-nya ada di dalam surganya Allah. Yang punya surga siapa? Allah. Yang berhak memasukkan ke surga siapa? Allah. Dengan apa? Dengan rahmatnya. Makanya kita mengharap kepada Allah supaya kita mendapatkan rahmat Allah di dunia sampai di akhirat. Dan Kanjeng Nabi memastikan bagi umatnya bahwa seluruh umatnya akan dimasukkan ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dipastikan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Yang bermaksiat, yang ingkar kepada Kanjeng Nabi. Tapi yang taat, man ata'ani dakhalal jannah. Kalau taat kepada Kanjeng Nabi pasti akan masuk surga. Wa man asani, yang ingkar, yang enggak mau terhadap ajakan Kanjeng Nabi, faqad aba, maka betul-betul mereka tidak mau. Apa kata Bapak kemarin? Lambang dari surga itu adalah lambang dari kesuksesan kita. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Berarti kalau sampean mengikuti Kanjeng Nabi, pastinya sampean akan sukses dunianya, sukses akhiratnya. Kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi, berarti kita membuktikan bahwa kita betul-betul cinta kepada Kanjeng Nabi, yang melambangkan cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wallahu ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya Allah Tuhanku, mohon ampunanmu atas dosaku, ayah ibuku, atas dosaku, ayah ibuku. Semoga sehat selalu dalam lindunganmu, bahagia selalu dalam maghfirahmu. Astaghfirullah